Perkenalkan, namaku Lydia Titi Prastiawati, mahasiswa STPK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Di sini saya mau Q&A tentang teologi. Saya akan menjelaskan tentang teologi dan akan sedikit menceritakan apa sih artinya teologi itu. Oke, yang pertama jelaskan etimologi teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teologia atau teologos. Theos yang sendiri artinya Allah, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi teologi artinya ilmu diskusi tentang Allah. Teologi berada di antara dua kutub, kebenaran abadi sebagai dasar teologi dan keadaan sementara tempat kebenaran abadi. Itu harus diterima. Yang kedua, jelaskan teologi sebagai ilmu iman. Teologi disusun secara metode, sistematis, koheren, bertalin dengan suatu bit tertentu dalam masyarakat. Teologi dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bit tersebut. Teologi merupakan refleksi ilmiah atas rumusan ungkapan iman tradisi Kristiani. Yang ketiga, jelaskan teologi sebagai ilmu gereja. Teologi sebagai ilmu gereja itu tidak dapat dipisahkan dari kegiatan beriman bergereja. Teologi juga terlaksana dalam komunitas, artinya teologi dapat dikomunikasikan dan diatur untuk komunitas yang bersangkutan. Yang terakhir, teologi itu dapat menafsirkan hidup dan perkembangan gereja secara terus-menerus. Selanjutnya, yang keempat, jelaskan hidup gereja dan magisterium. Hidup gereja dan magisterium iman selalu merefleksikan dalam konteks tradisi. Tradisi merupakan pengalaman hidup seluruh gereja dari dulu hingga sekarang. Tradisi selalu lebih dari rumusan ungkapan iman. Maka ungkapan iman yang dahulu perlu ditafsirkan, dirumuskan kembali. Namun ungkapan iman yang diungkapkan dulu sekarang itu tetaplah menjadi konsisten. Oke, selanjutnya yang kelima, jelaskan hidup gereja sebagai fenomena budaya sekaligus peristiwa sabda. Oke, di sini fenomena sabda. Hidup gereja menunjukkan ciri-ciri kebudayaan sendiri, berarti keseluruhan cara berada manusia meliputi cipta, karya-karya, wujudnya suatu berubah benda dan lembaga. Maka selalu dalam konteks kebudayaan mempersatukan perumusan iman serta kena pada pengalaman hidup sendiri. Next, yang keenam, jelaskan kitab suci tradisi sebagai sumber-sumber teologi. Oke. Gereja Katolik mengenal model penerusan wahyu. Yang pertama yaitu melalui pewartaan tidak tertulis. Tradisi yang kedua melalui pewartaan tertulis kitab suci. Persamaan adalah satu, sama-sama berasal dari Allah. Kedua, maksud dan tujuan adalah menerangkan wahyu. Ketiga, muatannya adalah sabda Allah yang dijamin oleh Roh Kudus. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan magisterium melayani kitab suci dan tradisi. Peran magisterium yang bertugas untuk menafsirkan secara otentik pada sabda Allah yang tertulis diturunkan dalam kewibawaannya dilaksanakan dalam nama Kristus. Kalau magisterium sendiri tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayani supaya diturunkan sesuai dengan yang seharusnya Allah itu tersendiri. Paham ya? Anggap aja paham. Next, yang kedelapan, jelaskan tentang saksi-saksi tradisi. Saksi-saksi tradisi
adalah orang atau lembaga yang menduduki tempat istimewa karena bobot penafsirannya. Saksi-saksi tradisi terdiri atas para bapak-bapak gereja dan para pejuang gereja. Para bapak gereja adalah orang-orang Kristen awal yang menulis dalam bahasa Yunani, Latin, Syria, dan Armenia, dan ajaran-ajaran serta kesuciannya secara umum tidak diakui oleh gereja dan menghasilkan karya klasik dalam kebudayaan Kristiani. Next, yang ke-9, jelaskan bahwa gereja itu satu, kudus, Katolik, Apostolic, dan Ekskomunis. Oke. Satu di sini berarti bahwa gereja Katolik berada pada satu naungan kepemimpinan gereja atau yang bisa juga disebut sebagai kepala gereja yang dipimpin oleh paus. Paus mewakili keberadaan gereja yang tidak kelihatan atau dengan kata lain Tuhan Yesus sendiri. Di bawah jabatan paus akan jabatan uskup yang memang kesatuan gereja Katolik pada suatu wilayah tertentu, dan uskup juga akan memiliki bahwa yang memegang wilayah yang memiliki keuskupan lebih kecil, begitu seterusnya. Terima kasih penjelasan dari saya tentang teologi. Maaf kalau memang belum ada yang jelas atau kata-kata yang masih kurang berkenan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Terima kasih.